Makanya mari persiapkan hatimu untuk mendengarkan firman Tuhan. Di saat aku takut, ku percaya padamu, segala kekhawatiranku di tanganmu, ku serahkan. Di saat aku lemah, ku bersandar padamu, segala kesesakanku telah kau tanggung bagiku, sebab Engkau Allah yang ku percaya. Di dalam hatiku hanya Engkau Yesus yang sanggup memberikanku kelegaan. Ya Engkau Allah yang ku percaya. Di dalam hidupku hanya Engkau Yesus yang sanggup memberikanku kelegaan yang baru. Di saat aku takut, amin Yesus, ku percaya padamu, segala kekhawatiranku di tanganmu, ku serahkan. Di saat aku lemah, ku bersandar padamu, segala kesesakanku telah kau tanggung bagiku, sebab Engkau Allah yang ku percaya. Di dalam hatiku hanya Engkau Yesus yang sanggup memberikanku kelegaan. Ya Engkau Allah yang ku percaya. Di dalam hidupku hanya Engkau Yesus yang sanggup memberikanku kekuatan yang baru. Terima kasih Bapa Surgawi. Dan pagi hari ini Tuhan, apa yang bisa kami lakukan kepadamu, kami hanya bisa memuji dan menyembah-Mu. Pemberian kami adalah Tuhan, pengagungan kepadamu Tuhan. Saat ini kami hari ini mendengarkan isi hati-Mu, pengurapan-Mu terjadi atas sidang jemaat-Mu. Terlebih hamba-Mu Tuhan yang menyampaikan, mari Bapa Kau urapi. Bukan karena kemampuan hamba-Mu, tetapi itu semua karena pewahyuan yang datangnya daripada-Mu. Terima kasih Tuhan, kami siap mendengarkan isi hati-Mu di dalam nama Tuhan Yesus. Yang siap katakan haleluya, amin. Puji Tuhan. Shalom,
Selamat pagi ya. Ya, selamat datang yang baru pertama kali. Ya, saudara yang terkasih, terima kasih buat tim Presiden Worship. Saudara, saya ingin membagikan karena saya penasaran kemarin waktu Zoom kita, ya Zoom di beberapa kota, tiap Selasa dan Jumat dan di luar negeri. Saya sepertinya terlalu singkat karena khotbahnya renungannya cuma 20 menit. Ya, jadi saya ingin mengupas selama 3 jam ke depan. Selama satu. Ya, saudara masih bertahan mendengarkan isi firman Tuhan. Ya, ketika kita sudah puasa, ini hari ke 24. Ya, tanggal 26, 4 hari, tanggal 31, 5 hari, tanggal 31, dan kita menyelesaikan 12 hari ke depan. Ya, saya percaya bahwa kita akan belajar bukan sekedar menahan lapar, ya menahan haus, tetapi kita belajar untuk bagaimana puasa itu apa tujuannya. Saya rindu supaya saudara memahami tentang doa yang berkuasa, doa yang berkualitas, doa yang membawa sebuah perubahan di dalam kehidupan masing-masing kita. Saudara yang terkasih, kalau kita lihat di sini dampak kekuatan doa permohonan Yesus kepada Bapa dan kekuatan doa permohonan Yairus kepada Yesus supaya anaknya disembuhkan. Ada 2 doa dan permohonan yang disampaikan dalam kitab Ibrani dan kitab Lukas. Saya ke situ saja, tidak kemana-mana. Hari ini kita adalah sebuah pembelajaran atau kitab. Supaya bagaimana doa yang mengubah keadaan. Kita percaya, saudara, berkali-kali saya berbicara bahwa prediksi para ekonom bahwa ada beberapa ya orang-orang yang memprediksikan 2025 ini adalah tahun yang agak sulit. Bukan agak lagi, tahun kesulitan. Ya, itu sah-sah saja mereka berkata, kalaupun itu terjadi, kita belajar supaya apa sih yang Allah mau dalam kehidupan kita. Banyak orang ketika mengalami suatu masalah baru nangis. Ya, ketika punya masalah baru menyesali. Saya belajar bertahun-tahun lewat peristiwa-peristiwa dalam kesulitan itu, dan hari-hari ini kami banyak mengalami kehilangan. Kami hanya nangis bukan karena nangis seperti orang yang tidak percaya, tetapi nangis ketika ya namanya manusia, kehilangan itu pasti ada, apalagi yang terkasih, kehilangan itu memang masih ada. Tapi kami belajar di balik tangisan itu ada sukacita. Jangan sampai saudara kehilangan harta, nangisnya sampai bertahun-tahun. Kasihan sekali. Kehilangan harta 1 minggu sampai tidak makan karena hartanya hilang. Waduh, saya bilang kasihan sekali. Ya, jangan sampai umat Tuhan, orang percaya, karena hal-hal begitu, hal-hal duniawi, lalu saudara kehilangan, lalu saudara marah kepada Tuhan, marah kepada keluarga, marah kepada papa mama saudara, kenapa saya dilahirkan dari orang miskin? Saudara salah menyingkapi kehidupan ini. Tapi saya mau katakan begini, sebelum kita mengalami suatu masalah, ya mari kita masuk dalam doa. Nah, dari lihat, ada sebuah pembelajaran dalam, cobalah praktekkan kekuatan doa yang dilakukan Yesus dan Yairus untuk mengubah kehidupan kita agar lebih baik lagi. Yang poin pertama adalah pembelajaran doa dari permohonan dalam kitab Ibrani 5 ayat 7. Ibrani 5 ayat 7, demikian bunyi firman Tuhan, dalam hidupnya sebagai manusia. Ingat, Yesus itu Allah 100%, ya, dan dia manusia 100%. Firman yang hidup menjelma di dalam kehidupan sebagai tubuh manusiawi sama seperti saudara. Ya, terus
Ia telah mempersembahkan doa dan permohonan. Dia mengajarkan sebagai manusianya dia belajar untuk menaikkan doa dan permohonan kepada siapa? Terus? Dengan ratap tangis. Ya, dengan tangisan. Dan keluhan kepada dia. Kepada dia. Yang sanggup menyelamatkannya dari maut. Dan karena kesalehannya ia telah didengarkan. Iya, terus 8 sampai 9. Ayat 8. Dan sekalipun ia adalah anak, ia telah belajar menjadi taat dari Dia belajar taat kepada bapaknya. Dari apa yang telah dideritanya. Apapun penderitanya, ingat saya garis bawahi. Apapun penderitaannya, dia belajar taat. Terus? Dan sesudah ia mencapai kesempurnaannya. Ingat, di dalam proses dia sebagai manusia, dia ingin menyempurnakan dirinya, manusianya. Supaya apa? Supaya itu menjadi contoh bagi kita, kita juga harus belajar dari kitab Ibrani 5:7 ini. Terus? Ia menjadi pokok keselamatan yang abadi bagi semua orang yang taat. Tujuannya adalah supaya ini menjadi peristiwa menyempurnakan untuk menyelamatkan setiap orang yang taat kepadanya. Terus, 10. Dan ia dipanggil menjadi imam besar oleh Allah menurut peraturan Melkisedek. Nah, saudara perhatikan baik-baik. Doa itu dalam bahasa aslinya dehaesis. Atau asal katanya ya dehomai. Ya, dehomai. Artinya meminta dan mendesak. Dan saya perhatikan deomai ini senantiasa berdoa. Halo. Yesus ngajarkan dia senantiasa berdoa. Kata senantiasa bahasa Indonesia KBBI itu setiap saat selalu berdoa. Kita diajarkan makan berdoa, pagi berdoa, malam berdoa, sebelum baca firman berdoa, sebelum beraktivitas bekerja berdoa. Yesus mengajarkan dalam hal ini supaya menyempurnakan apa yang menjadi keinginan dan kehendaknya. Alkitab berkata, dengan ratap tangis dan keluhan kepada Dia yang sanggup menyelamatkan nyawanya dari maut. Kitab para nabi, dia dilahirkan untuk disalib, bahkan di situ dia ditendang, dipukul, diludah, ditombak lambungnya, dipaku di kayu salib. Dia tahu nubuatan-nubuatan para nabi. Tetapi apa yang terjadi dalam Alkitab? Dia ingin menyampaikan kepada kita bahwa dia tahu ketika dia lahir, dia hanya diberi kesempatan 3,5 tahun. Lalu dia mati di kayu salib. Dia tahu. Tetapi di dalam doanya dengan ratap tangis dan keluhan, sekiranya maut ini tidak terjadi, tetapi dia selalu menjadi pribadi yang taat. Maka Alkitab berkata, semua yang terjadi itu semua karena kehendak Tuhan. Jadi saudara belajar di sini bahwa kata Yesus deomai ini meminta dan mendesak. Meminta dengan mendesak artinya ini butuh perjuangan. Ada orang berdoa nggak dijawab, sekali nggak dijawab, 1 minggu absennya alpa. Bahkan ada orang yang sudah putus asa, dikecewakan, dia bermohon belas kasihan Tuhan untuk di dalam sebuah keluarga ada sebuah pemulihan. Dia ingin supaya mengalami kesembuhan. Dia mau mengalami ketika dia sudah mengeluarkan banyak modal untuk usaha. Tetapi ketika dia berdoa, apa yang menjadi pengharapannya tidak terjadi. Justru sekian ratus juta, bahkan sekian miliar dia habiskan. Lalu tutup bangkrut. Yang disalahkan Tuhan. Mulai saat ini Tuhan, saya tidak akan datang ke gereja lagi. Saya tidak akan lagi berdoa. Tidak akan baca firman. Saudara lihat. Hanya hal-hal itu, lalu kita marah kepada Tuhan.
Lalu kita nggak mau doa yang konsisten, yang radikal. Yesus berkata, di dalam doa itu ada doa yang terus intens, terus membangun komunikasi, hubungan, terhubung dengan Bapa. Saudara, dalam doa dan puasa ini, kita masuk 3 hari saja, Ester berdoa, ada jawaban. Niniwe yang mau ditunggang balikan Allah, 3 hari doa dan puasa. Dijawab Tuhan. Kasih Tuhan berbalik untuk menyelamatkan raja, istri, anak, rakyatnya, penggawanya, pasukan perangnya, semua. Sampai binatangnya pun berpuasa 3 hari dalam Alkitab Yunus dikatakan. Itu pun Tuhan dengar. Saudara 40 hari. Cobalah. Jangan biarkan saudara bikin celah, membuat celah. Untuk doa itu tidak konsisten. Makanya berkali-kali saya bicara. Jaga baik-baik hatimu. Karena hati itu, Amsal selalu berkata, saya ulang-ulang sampaikan. Jagalah hatimu dengan penuh kewaspadaan. Karena di situ terpancar kehidupan. Jagalah hatimu dengan baik-baik. Ya, karena itu menentukan jalan hidupmu. Itu dalam terjemahan asli, dalam terjemahan lainnya. Nah, saudara lihat, lalu permohonan itu, kalau kita lihat ayat yang ke-7, mempersembahkan doa dan permohonan. Nah, permohonan ini hikitarayah, ya, hiketaireh, tareah. Saudara lihat, di dalam bahasa aslinya hiketaireh ini bagi para pemohon, mereka mendatangi orang yang mereka minta bantuannya. Yesus mengajarkan, karena dia memohon, dia datang kepada Bapa. Saudara punya masalah, saudara ngurep di rumah. Saudara menyesali hidup ini, menangis, kenapa ini terjadi? Lalu saudara marahin diri saudara sendiri. Saudara marah dengan diri saudara sendiri. Terluput di situ. Suami kena sasaran, istri kena sasaran, anak-anak kena sasaran, orang tua kena sasaran, keluarga kena sasaran. Burung berkicau pun kena sasaran. Diam. Aduh, saudara lihat. Ada berapa banyak? Saya mau katakan begini, datangi. Ya, mereka mendatangi orang yang mereka minta bantuannya. Ini dalam terjemahan aslinya. Sambil memegang ranting pohon zaitun yang dililiti bulu putih dan kain kasa. Untuk menandakan bahwa mereka datang sebagai pemohon. Ini maksudnya dalam sebuah peperangan. Dalam sebuah peperangan, ketika kalah dalam peperangan, dia bawa tiang kayu ranting, lalu diikatkan di atasnya itu kain putih, lambe-lambekan dulu supaya nggak ditembak, tanda menyerah. Ya, dia langsung jalan, udah pasti nggak akan ditembak, dia jalan udah. Apa maksud Yesus katakan ini? Dia tahu bahwa dia akan mati di kayu salib. Dia menyerah sepenuhnya. Apa yang menjadi kehendak daripada Bapa. Kalau saudara datang kepada Tuhan, jangan pertahankan hatimu. Jangan pertahankan perasaanmu. Jangan pertahankan intelektualmu. Jangan mempertahankan kemampuan finansialmu. Tanggalkan itu. Karena Tuhan tidak mau ketika dia datang, engkau bawa atribut Tuhan, engkau dengar saya Tuhan, saya ini sukses. Tuhan ketika saya minta tolong, Tuhan harus jawab, pakai harus lagi. Tuhan bilang siapakah engkau? Jadi ketika kita datang kepada Tuhan, kita menyerah sepenuhnya, kita berharap sepenuhnya. Kata
kata ranting yang ada kain kasa dilambai-lambaikan ini artinya, saudara jangan atur Tuhan kalau berdoa. Tuhan, saya maunya begini Tuhan. Iman boleh. Tuhan, saya ingin mendapatkan sebuah omset sampai naik sekian. Boleh. Tapi kadang-kadang sekali kita atur. Tuhan, tahun ini, bulan ini saya harus dapat sekian. Kalau enggak Tuhan, pakai kalau enggak lagi. Saudara berimanlah. Tetapi jangan saudara itu menyerah di hadapan Tuhan. Apa yang menjadi kehendak? Makanya saya berkata begini. Kadang-kadang kita itu berdoa, itu ngotot, mendesak. Tuhan pokoknya tahun ini, saya harus Tuhan beri helikopter Tuhan. Sekarang mau parkir di mana? Kadang-kadang kita mendesak Tuhan yang tidak masuk logika. Cobalah kalau kita memohon kepada Tuhan, saya mau kerja di luar negeri. Boleh. Anak-anak saya akan sekolahkan di tempat yang bagus. Boleh. Saya ingin memperlebar usaha saya, ingin bekerja yang lebih baik. Boleh. Tapi jangan saudara berkata, Tuhan suruh bos itu datang kepada saya supaya saya diterima kerja. Itu ngawur. Setuju? Saudara yang berusaha. Jadi menandakan bahwa mereka datang sebagai pemohon. Kita memohon. Makanya apakah boleh kita berdoa, menangis dan meratap dan menangis? Di sini dikatakan apa? Permohonan dengan ratap tangis dan keluhan. Keluhan itu adalah sesuatu yang dimohonkan, yang diminta. Ratap tangis itu, tetapi sering jemaat itu kebalik. Kebaliknya begini. Ketika dalam situasi apapun keadaannya, dia menangis di hadapan Tuhan karena mengucap syukur. Dia nangis kepada Tuhan bahwa Tuhan engkau baik. Ketika kebaikan Tuhan, dia tertawa. Ketika dia mengalami kesulitan, baru dia menangis. Jangan seperti begitu. Saudara datang dengan kerinduan. Saudara lihat, bukan masalah berkat 1 juta, 10 juta, 100 juta, 1 miliar. Dan miliaran. Bukan sekedar itu. Tapi saudara berkata, kalau saudara perhatikan saja, apakah saudara tidak mengucap syukur ketika saudara diberikan napas? Ketika COVID-19 itu, mahal sekali masker, ini berkali-kali lipat ini. Dan oksigen. Karena apa? Karena sekali sedot napas itu, pakai tabung saya pernah di satu kamar. Di satu kamar itu memang saya sama istri saya masuk di situ 14 hari. Itu oksigen terus. Dari 9, 8, 7, 6, 5, 4 baru boleh keluar. Tapi karena ada yang menanggung dari BPJS, ya puji Tuhan. Kalau bayar sendiri, sekali sedot oksigen itu berapa? Saudara lihat. Kalau hari ini kita bisa bernapas, kita gratis, kita enggak bayar. Kita enggak bayar, kita gratis. Apakah enggak sebaiknya pagi hari, terima kasih Tuhan atas napas yang kau berikan. Saudara mengucap syukur. Itu hal-hal sepele. Tapi kita selalu mengucap syukur hal-hal yang spektakuler. Yesus tidak mengajarkan itu. Dia baik, tidak baik keadaannya. Dia tahu pada saat Ibrani 5 ini adalah situasi dia menghadapi maut. Di situ dia membangun hubungan. Dia mengucap syukur. Ya. Apalagi kalau ada masalah itu, nangisnya itu beda. Ya, tetapi di sini kalau menangis cakep dan cantik. Ada kadang-kadang kalau berdoa tuh menangis mukanya sudah cantik bikin jelek. Karena begitu beratnya beban ini. Yesus bilang, ayo ikut aku, kukmu aku bebaskan. Makanya andalkan Yesus. Ya, nah, saudara lihat. Menyerahkan sepenuhnya dalam kendali Allah.
Lalu kata permohonan ya, saudara, kata permohonan hikitiriah, ya, asal kata itu hikanos. Hikanos itu layak. Tidak sedikit, oh ini bukan ngomong saya ya. Jadi dalam kitab Ibrani 5 ayat 7 ini, dalam hidupnya, hidup Yesus, sebagai manusia, ia telah mempersembahkan doa dan permohonan. Jadi permohonan ini saya mau sampaikan. Bahasa aslinya itu hiketaireh atau hikanos. Hikanos itu tidak sedikit yang agak lama. Makanya saya katakan dalam jum pagi, doa pagi itu bukan doa makan. Tuhan Yesus, terima kasih atas berkat-Mu pagi hari ini. Saya bangun, haleluya, amin. Itu doa makan. Kita lihat bahasa aslinya. Yesus kalau berdoa, dia tidak asal-asalan. Kata layak itu. Ada yang doa pakai singlet. Ini layak loh. Mohon maaf kata. Doa pakai tank top. Layakkah kita menghadap Bapa kita di sorga? Rambut awut-awutan. Ya mau cuci muka sedikit lah. Makanya kalau di jum pagi semua cantik-cantik dengan ganteng-ganteng. Makanya kalau jum itu langsung tatapkan ke mukanya. Jangan ngejum itu begitu berdiri celana pendeknya kelihatan. Aduh. Layak ini. Layak. Saudara ke pesta, cantik, cakep. Nggak ke pesta itu pakai sarung atau pakai celana pendek. Pasti dia cantik dan cakep. Ketemu Bapak di sorga, asal-asalan. Yesus ngajarkan, layakkah kita berdoa? 5 menit layak apa enggak? Ada yang berkata dulu, saya ingat papa saya dulu. Oh maaf, sudah almarhum. Ya. Tapi dia kalau doa itu suruh makan itu. Mama saya bilang, papi doa apa? Hanya saya sama Tuhan yang tahu. Gitu. Langsung mama saya diam. Kalau sudah ngomong begitu sulit jadinya. Hanya saya yang tahu, pendeta tidak akan tahu. Belum tentu pendeta panjang-panjang Tuhan terima. Aduh. Ya. Jadi kita melihat bahasa aslinya hikanos ini. Mencukupi dalam kemampuan. Makanya kemarin itu, ya karena saya lihat memang agak air bocor, jadi saya mesti perbaiki sama Pak Wayan sama Pak Daniel. Jadi terus malamnya itu saya ke rumah sakit. Pas di tangga itu, parkir motor, itu ke belakang lagi. Saya ngos-ngosan, saya duduk lagi mau jatuh. Saya duduk lah. Dari lihat, makanya ibunya marah. Kamu doa hari kemarin itu agak kurang. Walaupun berdoa, tapi tidak seperti biasanya. Mencukupi dalam kemampuan. Jadi kalau kita punya kapasitas untuk berdoa, saudara yang sering nonton YouTube angkat tangan, malu. Berapa lama nonton YouTube? Excel, nah ketawa dia. Kadang 5 jam. Saudara mampu 5 jam. Tapi cobalah kalau berdoa diubah. Sebenarnya saudara mampu. 5 jam aja saudara nonton YouTube bisa. Masa sih? Mungkin tambahlah berapa menit, 20 menit saudara untuk berdoa. Dulu saya itu begitu, bahkan berhari, makanya anak saya marah. Papa, nonton ya. Nah, jadi saya sekarang itu sudah tidak begitu. Ya, yang penting-penting saja. Ya, informasi-informasi. Nah, dari hikano atau hikneomai itu kompeten seolah datang pada musimnya. Rasa senang. Kalau saudara panen bagaimana yuk?
panen, ini ada produser pemain kopi kita di sini. Kalau ada panen kopi, wah dia langsung pulang. Bertonton, rasa senang. Di sini juga ada mungkin yang punya sawah. Ada punya pohon mangga di rumah, ya. Bu Lala itu punya pohon mangga, ada berapa? 3 kalau nggak salah. Begitu panen pohon mangga, senangnya minta ampun. Tapi kalau ketemu Tuhan, kompeten. Harus ada rasa senang. Kalau nggak punya rasa senang untuk berdoa, itu memang repot. Harus ada rasa senang ketika seperti panen raya. Kita senang memetiknya. Saya dulu punya rumah, pohon mangganya itu ada 5. Tapi yang di depan itu agak kecil, saya setek. Begitu buahnya jatuh, ada tamu datang, mau ngambil, enggak boleh Pak. Bapak mau ngambil itu di pohon yang besar. Karena saya senang melihat, saya taruh itu di depan pintu masuk rumah. Jadi pohon itu sampai di bawah, sampai jatuh di semen. Di tanah. Dan besar-besar, matang-matang lagi. Karena kita senang melihat ketika panen. Maka itu coba dibalik. Asli kata hiko ini senang seperti orang panen raya berdoa. Menghadap Tuhan itu senang. Boleh jadi seolah datang pada musimnya, pada musim paceklik. Ada masalah. Kebanyakan banyak masalah. Itu panen saya. Panen itu apa? Pak Pendeta tolong didoakan, puji Tuhan. Pak Pendeta tolong ke rumah sakit, puji Tuhan. Pak Pendeta tolong Tuhan pulihkan keluarga saya, puji Tuhan. Itu panen saya. Apalagi COVID-19, itu saya panen. Orang harus di blok, enggak boleh keluar karena banyaknya pasien. Kami harus datang berdoa. Ketika ditahan kami pendeta, Pak. Saya bisa masuk, rumah sakit saya bisa masuk. Artinya apa? Pada waktu masa paceklik, masa kesulitan, kita datang kepada Tuhan. Apakah ketika saudara diberkati 10 juta, 100 juta, saudara tetap datang kepada Tuhan? Apakah saudara tetap datang kepada Tuhan? Ya, Tuhan mempertahankan. Kita mempertahankan setiap apa yang menjadi bagian kita. Lalu, kata Ibrani 5 ayat 7 dan 8 dalam firman Allah yang hidup bilang begini. Tetapi pada waktu Kristus berada di dunia ini, ia berdoa dengan air mata dan kesedihan jiwanya, menyampaikan permohonan kepada Allah yang dapat meluputkan dia dari kematian. Allah mendengar doa-doanya sebab keinginannya yang kuat untuk menaati Allah setiap saat. Jadi ketika ada masalah, mau menghadapi kematian, Yesus tetap setia. Dia berdoa. Sama kayak Vian. Beberapa hari kemudian kami baru mengerti. Setiap pagi jam 3 dia duduk berdoa. Sampai dia tidur begini. Dia berdoa. Sekarang kami mengerti. Orang yang dekat-dekat dipanggil Tuhan, yang betul-betul dipulihkan, dia membangun hubungan yang intens. Terus dia membangun. Kami mendapatkan sebuah motivasi. Saya teringat pada waktu dia puasa 40 hari, dia pernah jatuh dari lantai 3 sampai ke lantai 2 ini. Oh, kita semua teriak, "Ian, kakak, kenapa?" Dia langsung di bawah tergeletak. Dalam keadaan kesulitan pun, lemah tubuhnya pun, dia membangun hubungan. Walaupun Yesus anak Allah, ia harus belajar dari pengalaman manusianya. Di dalam penderitaan kita diajarkan, kita mengalami persoalan, masalah kehidupan, kita belajar dari pengalaman itu. Apakah kita tetap setia atau tidak datang pada Tuhan. Makanya
Setiap persoalan itu membawa kita semakin dewasa. Apakah makna ketaatan, apakah apabila ketaatan itu berarti penderitaan? Penderitaan sekalipun, Yesus mengajarkan setiap saat untuk berdoa. Masuk dalam dimensi ini. Karena kita akan mengubah perkataan-perkataan orang. 2025 adalah tahun kesulitan bagi jemaat yang setia. 2025 adalah tahun saudara diberkati. Saudara dipulihkan. Saudara mengalami Tuhan. Lalu pembelajaran kedua, pembanding antara bagaimana doa Yesus dengan doa permohonan dari kitab Lukas. 8 ayat 41 dan 42. Lukas 8 ayat 41 dan 42, demikian bunyi firman Tuhan. Maka datanglah seorang yang bernama Yairus. Ia adalah kepala rumah ibadat. Sambil tersungkur di depan kaki Yesus, ia memohon kepadanya supaya Yesus datang ke rumahnya, karena anaknya perempuan yang satu-satunya yang berumur kira-kira 12 tahun hampir mati. Dalam perjalanan ke situ Yesus didesa-desa orang banyak. Ya, saudara lihat, di ayat 41 ini dikatakan ada seorang yang bernama Yairus, ia adalah kepala rumah ibadat. Saya perlu jelaskan kepala rumah ibadat ini. Dia adalah seorang penguasa sinagog. Ya, terkenal dan sangat dihormati. Dia mengawasi operasi harian sinagog, mengatur layanan, melakukan tugas penjagaan, bahkan siapapun yang nanti memberikan khotbah, dia yang mengatur. Yang mendoakan, dia yang mengatur. Jadi orang yang sangat berpengaruh, orang yang sangat luar biasa. Tetapi di dalam poin ini saya mau menjelaskan, ada sebuah pelajaran seorang ayah yang tidak malu mencari Yesus, sekalipun dia orang yang berpengaruh. Kalau kita lihat, Yairus datang bukan karena paksaan orang lain, tetapi ini masalah putrinya yang sakit. Dia tidak mengirim istrinya atau salah satu anaknya. Dia pergi menemui Yesus sendiri tanpa rasa malu, tidak ragu, dan tersungkur di kaki Yesus. Saudara lihat, ketika saudara punya masalah, belajar dari Yairus ini. Dia orang yang dihormati. Bagaimana kalau dia datang kepada Yesus yang tidak punya jabatan di situ? Sinagog ini adalah seperti model kayak gereja besar lah. Seorang imam yang sangat disegani. Lalu ketika dia pada saat itu orang datang kepada Yesus, lalu seorang imam, orang yang berpengaruh datang tersungkur sujud di kaki Yesus. Bagaimana posisinya kita? Posisi ini dia datang tuh dengan terang-terangan. Ada banyak orang di situ. Ya. Tetapi dia tidak malu untuk datang. Nah, saudara, kata tersungkur itu pipto, sikap sujud lebih tepat, turun dari tempat yang lebih tinggi ke tempat yang lebih rendah, kehilangan otoritas, tidak lagi memiliki kekuatan, merendahkan diri. Selama kita datang kepada Tuhan, kita masih pribadi yang sombong. Kita sulit untuk membangun sebuah komunikasi dua arah kepada Tuhan. Karena Tuhan melihat bagaimana hati Yairus ini. Turun, kehilangan otoritas. Jabatan imamnya itu dia rendahkan. Tapi di jemaat di tempat ini sangat luar biasa. Ketika didoakan, ketika itu tangan, siapapun dia mau didoakan. Dia datang dengan kerendahan hati, mohon belas pengasihan Tuhan. Tapi banyak juga orang, ketika punya masalah, dia tidak mau datang merendahkan hati. Apalagi kalau merasa diri paling benar. Saudara, saya mau ajarkan kepada kita di sini. Yairus, Tuhan ingin melihat hati Yairus. Yairus datang bukan karena dipaksa, didorong-dorong. Ingat, ada beberapa yang mohon doa untuk sesuatu pergumulan. Orang tua mesti dorong-dorong anak. Ayo kamu harus datang karena kamu yang butuh.
Cari Tuhan, tidak usah didorong-dorong. Ya, halo, halo, anybody home? Masih ada orang? Ya, datang kepada Tuhan karena kita yang butuh. Dia tidak utus istrinya, atau dia utus anaknya, atau dia utus pegawainya, enggak. Dia punya otoritas. Dia bisa panggil Yesus datang. Tapi dia tidak lakukan itu. Dia yang datang, bahkan tersungkur itu sujud merendahkan. Padahal dia pakai jubah imam. Bagaimana orang melihat dia? Loh, imam yang kita panggil, misal seperti begini. Saya pakai jas. Habis khotbah, di sinagog ini habis khotbah. Lalu Yesus khotbah di sinagog yang lain. Ketika Yairus ini datang dengan jubahnya, tersungkur. Kan kita tahu kalau lihat dalam film-film itu Yesus nggak pakai jubah imam. Jubah yang biasa. Tapi orang kan melihat loh, panutan kita kok nyembah orang itu. Bapak Ibu ketika saya datang tiba-tiba ada seorang hamba Tuhan yang lebih senior yang diurapi. Lalu saya datang tersungkur, Bapak Ibu mungkin bertanya, loh kok Pak Pendeta kok nyembah dia, memang dia siapa? Dan lihat posisi Yairus ini ditonton orang banyak, ditonton jemaat-jemaatnya. Tetapi ketika dia datang, bahasa asli berkata, dia menghilangkan otoritasnya. Ketika saudara datang, lepaskan otoritasmu. Datang dengan kerendahan hati. Dan Tuhan ingin melihat hati. Seberapapun doamu, sekali lagi, apakah harus 5 jam? Enggak juga. Kalau memang kau hancur hati, hanya sekian menit ya kalau bisa, ya di atas 20-25 lah. Kalau jemaat yang sesuai kemampuan. Tapi kalau saudara bisa, ayo datang kepada dia dengan ratap tangis dan mohon belas kasihan. Maka apa yang terjadi kepada Yairus? Saudara lihat, pipto posisi singkat. Poin A-nya tadi, poin B-nya pelajaran dari seorang ayah yang tidak malu membawa Yesus ke rumah. Pelajaran dari seorang ayah yang tidak, yang poin A-nya, pelajaran seorang ayah yang tidak malu mencari Yesus, sekarang dia mau mengundang Yesus ke rumah. Halo, makanya saya senang kalau saudara ada komsel di rumah, saudara menghadirkan Tuhan di rumahmu. Mau di tempat kos, ada jemaat juga yang bisa komsel, hanya tidak bisa lebih dari 5 orang. Mau berapa orang di situ, hadirkan Tuhan. Yairus menghadirkan Yesus dalam Yesus ke rumahnya. Dan lihat, lalu di dalam ayat ini kata memohon, ayat 41b. Sambil tersungkur di depan kaki Yesus, ia memohon kepadanya. Memohon ini beda lagi dalam kitab Ibrani. Ya, Ibrani dengan kitab Lukas. Para kaleho itu maksudnya adalah menguatkan hati. Mendorong untuk terus meminta. Artinya begini, kalau hari ini enggak dapat, hari ke-24 belum terjadi mukjizat. Oh Tuhan, pasti hari ke-25. Oh Tuhan, pasti hari ke-26. Sampai tanggal 12 Februari kita buka. Kalau masih belum ada jawaban, tapi saya percaya ada jawaban. Kalau masih ada perjawaban, memang saya sudah sepakat sama ibunya. Nanti saya akan ke luar kota, dan pulang itu kita lanjut lagi. Jemaat-jemaat boleh ikut, boleh tidak. Ya. Karena tahun ini adalah tahun pemulihan sesuai tema kita. Pemulihan dan penuaian. Pemulihan keluarga, pemulihan anak-anak muda, pemulihan kesehatan, pemulihan pelayanan, pemulihan dalam kerjaan, di dalam usaha akan dipulihkan semua. Dan di situ akan ada terjadi penuaian. Tetapi kalau 2 hal besar ini dengan doa dan puasa biasa-biasa, saya merasa dengan diri, saya masih kurang. Jadi kita sepakat akan tambah lagi dalam doa dan puasa. Supaya jemaat mengalami terobosan.
Ya, menguatkan hati artinya ketika mengundang Yesus, saudara harus bisa kuatkan hatimu. Ditolong nggak ditolong, nah itu konteksnya. Tetap saya cari Tuhan. Tetapi dalam posisi ini bukan kata tolong tidak ditolong, tetapi harus bayar harga, harus terus berdoa sampai mendapatkan. Kalau tidak ditolong ya sudah, nah itu bukan itu konteksnya. Mendorong untuk terus meminta. Seperti pengemis yang tidak memiliki apa-apa selain minta belas kasihan. Ini mohon maaf kata, bukan menghina dalam arti kata pengemis. Tapi para kaleo ini artinya bagaimana seorang pengemis yang tidak makan 3 hari, dia meminta. Saya teringatkan dalam Alkitab bagaimana orang Yahudi ketika dia dipukul, hanya orang Samaria yang menolong. Jadi belas kasihan itu artinya kita terus meminta, Pak, Bapak, berikan kemurahan-Mu. Berikan Tuhan. Terus Tuhan, Engkau lihat anakmu, Engkau lihat istrimu, Engkau lihat suamimu. Pulihkan suamiku Tuhan. Pulihkan istriku Tuhan. Papa benih dalam kandunganku Tuhan. Berikan Tuhan. Terus meminta. Jamah kandungan. Minta Tuhan. Supaya di dalam kandungan ini ada benih ilahi. Ada yang mungkin minta jodoh. Tuhan aku lihat nih ganteng rupanya begini Tuhan. Terus memohon. Dan terus meminta. Ya. Ada amin. Kalau mau melihat sebuah pemulihan buat suami. Kalau saudara cari ambil sandal, saudara gaplak lempar gitu. Enggak pulih-pulih. Tapi saudara datang ke situ itu kepada Tuhan, Tuhan pulihkan, bagianmu berdoa, bagian Tuhan yang akan memulihkan. Amin ya. Pekerjaan juga Tuhan, aduh Tuhan, omsetku Tuhan. Kalau omset segini enggak bisa membayar karyawan. Terus memohon. Saya teringat jemaat-jemaat yang paling terbawah, naik terus. Kami hanya memotivasi seorang ayah. Ya, terlihat cerita Yairus ini juga adalah seorang ayah yang peduli kepada anaknya. Dia mau anaknya sehat. Dia datangi Yesus dengan merendahkan hati untuk pemulihan anaknya. Kalau saudara ingin melihat pemulihan anak-anakmu, kau datang kepada Tuhan. Jangan kebiasaan main gambar. Marahin. Karena itu bukan jalan keluar. Tapi saudara memotivasi, nak ini salah. Nak, papa mama akan berdoa buat kamu sukses. Ya, selalu saya berkatakan pada jemaat-jemaat yang di dalam memiliki kandungan, ini ada 3, ada 2. Ya, jemaat yang di luar, meminta supaya ada kandungan di dalamnya. Saya berkata begini, terus meminta, terus memohon. Jangan pernah berhenti. Dari 3 orang, 1 sudah Tuhan berikan. Ya. Makanya saya bilang Ina dijaga. Ketika diberikan, Tuhan terima kasih Tuhan. Terima kasih Tuhan. Karena apa yang kau minta, bukan karena doa hamba Tuhan. Enggak. Karena kamu yang berdoa buat Tuhan. Maka Tuhan berikan. Lalu, yang poin C adalah, kita butuh seorang yang menjadi motivasi hidup kita bergantung penuh kepada Tuhan. Ayat 49. Ayat 49, ketika Yesus masih berbicara, datanglah seorang dari keluarga kepala rumah ibadat itu dan berkata, anakmu sudah mati, jangan lagi engkau menyusah-nyusahkan guru. Gimana sikap hati Yairus dikatakan, anakmu mati? Wah, pada waktu hari Jumat saya Zoom di sini, Papa, kakak Papa, boy saya langsung lari. Langsung saya lari, waduh saya nangis. Posisi ini dikatakan anakmu sudah mati Yairus. Coba lihat sikapnya. Halo. Dalam menghadapi masalah ketika Yairus mendapatkan berita bahwa anaknya sudah meninggal, dia tidak mengabaikan Tuhan. Tidak lari pulang tinggalkan Tuhan. Banyak sekali ketika kita mengalami sebuah masalah kita tinggalkan Tuhan. Ayo kita belajar dengan Yairus ini. Kalau ada masalah,
Jangan tinggalkan Tuhan, cari Dia Tuhan. Berbicara kepada Dia. Kenapa aku mengalami masalah ini Tuhan? Jangan kamu lari ke hal-hal yang enggak. Ketemu komunitas. Kebetulan komunitas ini itu Tuhan sendiri. Yairus membangun komunitas bersama-sama dengan murid-murid Yesus dan bersama dalamnya ada Tuhan Yesus. Tetapi kemana kalau engkau bergantung ke dalam setiap masalah kepada siapa temanmu? Masalah apa? Masalah keluarga. Udah. Ayo kita ke Kute. Kita happy di situ. Udah, masalah pasti selesai, hilang. Setiap masalah saudara mau ke ujung bumi pun, mau holiday, tidak akan pernah selesai masalah. Masalah itu dihadapi bersama Yesus, pasti ada jalan keluar. Karena Dia adalah jalan. Saudara lihat, kalau kita perhatikan dalam ayat ini, saya setuju sekali. Dia menyerahkan masalahnya ke dalam tangan Tuhan. Yairus seorang bapak yang mengajarkan kepada gereja Tuhan untuk tidak pernah lari dari masalah. Hadapi masalah itu. Ya, dan saya bersyukur ada masalah penyakit-penyakit. Ayo, di dalam doa dan puasa ini, kamu sembuh. Dalam doa dan puasa ini, kamu diberkati, kita diberkati, kita dipulihkan. Maka dari itu, belajar untuk tetap percaya. Ayat 50. Ayat 50, tetapi Yesus mendengarnya dan berkata kepada Yairus, jangan takut, percaya saja dan anakmu akan selamat. Kata percaya itu pistio. Mempercayakan diri sepenuhnya, mempercayakan, bukan sekedar percaya, tetapi mempercayakan diri sepenuhnya. Kata pistio ini adalah juga orang beriman. Ibrani 11 ayat 1 berkata, Ibrani 11 ayat 1, iman adalah dasar dari segala sesuatu yang kita harapkan. Yang kita harapkan. Dan bukti dari segala sesuatu yang tidak kita lihat. Belum kita lihat tapi kita percaya. Ini mati anak ini. Dikatakan dalam ayat ini, jangan takut, percaya saja dan anakmu akan selamat. Ini posisi mati. Orang-orang mencoba, dia mati. Percaya. Jadi segala sesuatu bagi Yairus yang dia belum lihat anaknya bangkit. Tapi dia belajar percaya. Percaya enggak anak-anakmu sukses? Percaya enggak suamimu dipulihkan? Jangan diomel-omel makanya. Yang tertawa mengalami. Bawa dalam doa, kalau nggak bisa pulih terus berdoa. Percaya enggak masa depanmu, usaha pekerjaanmu terjadi pelipat gandaan? Enggak percaya dia. Malaikat catat. Oh percaya. Ya. Dasar itu pondasi. Pondasi itu pondasi gedung 17 lantai. Itu dasarnya harus minimal 5 meter ke bawah ke atas. 5, 6, 7. Jadi kata pondasi itu mau gempa sekalipun di atas dia tidak akan goyah. Maka iman itu dasar. Iman itu hipostasis. Kalau saudara nggak beriman yang sungguh kepada Yesus, bagaimana mengubah sebuah keadaan dirimu, mengubah keluarga, apalagi dikatakan mengubah dunia. Masuk dalam doa, dimensi doa dan puasa, mari kita beriman yang kuat. Dan kata selamat, anakmu selamat itu sodezo. Dibebaskan, disembuhkan, dipulihkan, diberkati. Bagi saya adalah kanker akan sembuh di tempat ini. Apapun penyakitnya Tuhan akan sembuhkan di tempat ini. Kalau belum terjadi, masuk lagi dalam doa. Masuk terus Tuhan. Sampai apa yang kita desak kepada Tuhan terjadi.
Sampai kita mendapatkan. Lalu dalam peristiwa ayat 50 ini, maka saya mau katakan begini. Ya, yang kenapa? Ketika kita percaya, Yairus percaya. Dan dia memperoleh selamat. Makanya saya katakan percaya kepada Yesus karena dia adalah jalan, kebenaran, dan kehidupan. Dia jalan, dia yang membenarkan, dia yang menghidupkan. Ya. Di dalam poin terakhir saya, tidak ada yang mustahil bagi Tuhan. Artinya ayat 53, ayat 56. Ayat 53 sampai 56. Mereka menertawakan dia karena mereka tahu bahwa anak itu realita, itu kenyataan, anak ini mati. Lalu Yesus memegang tangan anak itu dan berseru katanya, "Hai anak, bangunlah." Maka kembalilah roh anak itu, dan seketika itu juga ia bangkit berdiri. Lalu Yesus menyuruh mereka memberi anak itu makan. Dan takjublah orang tua anak itu, tetapi Yesus melarang mereka memberitahukan kepada siapapun juga apa yang terjadi itu. Kata bangun ini, saya menjelaskan bukan dari sudut pandang kita mati lalu bangkit. Maksud dari ayat ini adalah bangunlah dari kelemahanmu, bangunlah dari kejatuhanmu, bangunlah ketika kita masih hidup dalam dosa, buang dosa itu. Bangunlah dari keputusasaanmu, bangunlah dari kematian rohanimu. Ayo bangun. Saudara menderita apapun 2025 ini, bangunkan rohmu. Saudara lihat bagaimana kerja Tuhan di tahun ini. Jadi jangan oleh berita-berita yang mengatakan 2025 ini akan terjadi kegoncangan besar-besaran. Lalu kita mengalami ketakutan. Ketika kita mengalami ketakutan, lalu kita mengalami kematian rohani, kita menjadi hidup dalam kelemahan. Yesus bilang, ayo bangun. Bersama-sama kita bangun di tempat ini. Saya mendoakan Bapak Ibu menjalankan sebuah aktivitas. Satu pengharapan yang bagi kami adalah kalau Yairus ditolong Tuhan, maka Bapak Ibu hal yang sama. Karena ini tercatat di Alkitab. Apapun yang di Alkitab dia adalah menjadi suatu kebenaran. Kalau dia menghidupkan orang mati, karena dia adalah sebuah jalan. Karena dia menjadi sebuah hidup yang memberikan sebuah kehidupan bagi Yairus, dia juga memberikan kehidupan bagi kita. Di tempat ini anak-anak muda, saya percaya mereka akan sukses. Saya percaya mereka akan hidup bahagia. Saya percaya siapapun yang mengalami suatu penderitaan, sakit penyakit akan disembuhkan. Ekonomi yang paling terpuruk sekalipun di bawah. Ayo, kalau kau bangun imanmu, bangun pengharapanmu, 2025 saudara akan diberkati Tuhan. Amin ya. Saudara percaya tidak ada sesuatu yang mustahil bagi Tuhan. Tuhan Yesus memberkati, kita datang kepada Tuhan. Haleluya Yesus. Sekali Yesus, tetapi Yesus bagi kami. I have decided to follow Jesus, no turning back, no turning back. I have decided to follow Jesus, no turning back, no turning back. I have decided
Kami mengambil keputusan yang tepat untuk kami terus datang dalam hadirat-Mu. Hanya Engkau Yesus dalam hidup kami. Hanya Engkau Yesus penguasa tunggal atas hidup kami. Ajar kami terus melekat dengan Engkau. Ajar kami Tuhan terus ada di dalam hadirat-Mu. Kami menyerahkan hidup kami sepenuhnya ke dalam tangan-Mu. Biarlah Tuhan Kau berotoritas dan berkarya. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Roh Kudus. Terima kasih Allah yang baik. Penyertaan-Mu sempurna. Kasih-Mu sempurna. Bapa yang kekal dalam hidup kami. Engkau tidak pernah mengecewakan kami. Karena rancangan-Mu terlalu indah dalam hidup kami. Kau ya dan amin atas hidup kami. Terima kasih Bapa. Kami mengucap syukur pagi hari ini. Kami serahkan hidup jemaat-Mu ke dalam tangan-Mu. Haleluya. Amin. Oh, kiranya Engkau memberkati aku berlimpah-limpah. dan memperluas daerahku, dan kiranya Aku menyertai dan melindungi aku dari tanda malapetaka, Sehingga kesakitan tidak menimpa sehingga tidak menimpa. Kami bersyukur Bapa, kalau Kau membawa kami ke tempat ini dengan selamat. Bawa kami pulang dengan selamat juga tanpa kekurangan suatu apapun. Roh maut kecelakaan kami tolak keluar dalam nama Tuhan Yesus. Doa dan puasa kami Bapa, kami memohon Tuhan belas pengasihan-Mu. Jemaat-jemaat di tempat ini Tuhan Engkau berkati. Kami memohon kepadamu jemaat-jemaat di tempat ini yang sakit Engkau sembuhkan. Keluarga lepas keluarga Engkau pulihkan. Kami mohon Tuhan jemaat-jemaat-Mu, anak-anak muda, remaja, dan sekolah minggu di tempat ini. Tuhan jadikan mereka pribadi-pribadi yang berkemenangan dan sukses dalam dunia pendidikan mereka. Buat mereka berhasil Tuhan. Dan kami juga memohon Bapa, dalam pelayanan ini Tuhan, ada hal-hal mukjizat dan kesembuhan terjadi. Engkau percayakan Tuhan. Dan kami percaya, kami terima di dalam nama Tuhan Yesus Bapa. Angkatlah kedua tanganmu, terimalah berkat Bapa Surgawi. Wajah Tuhan menyinari engkau mulai hari ini sampai selama-lamanya. Dia memberkati keluargamu, Dia memberkati anak-anakmu, Dia memberkati kesehatanmu, Dia memberkati pendidikanmu. Apa yang kau kerjakan lewat lumbung-lumbungmu akan dibuat berhasil. Setiap tangan apapun, segala sesuatu yang kau kerjakan, akan Tuhan selalu buat berhasil juga. Setiap kakimu melangkah kemanapun kau pergi, Tuhan akan menuntunmu, sehingga penuhlah sukacitamu. Diberkati kau di bumi, diberkati kau di surga. Ketika Dia datang kedua kali, Dia menjemput kita semua di awan-awan sana. Berbahagialah yang setia dan taat kepada Tuhan, sampai akhirnya dia menerima mahkota kehidupan. Di dalam nama Bapa, Putra dan Roh Kudus, dalam nama Tuhan Yesus, yang diberkati Tuhan katakan haleluya. Amin. Salam.